aja nih sampai di Gedung Antara. Gedung Antara dulunya adalah tempat pelatihan jurnalistik dan juga informasi. Bahkan konon katanya Gedung Antara ini tempat di mana berita kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru negeri. Di zaman sekarang, seluruh berita informasi dapat diterima dengan cepat melalui sosial media dengan platform manapun, melalui Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Nah, di zaman dulu kayak gimana sih Indonesia dapat menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh negeri? Penasaran kan? Ikutin aku yuk! Untuk sekarang ini, gedung ini digunakan sebagai museum dan galeri foto jurnalistik Antara. Nggak cuma itu loh, gedung ini dapat digunakan sebagai pameran foto temporer dan juga pelatihan pendidikan foto jurnalistik. Jadi, kita tahu di gedung ini adalah menjadi tempat penyiaran berita proklamasi pertama Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi Indonesia ke seluruh negeri, bahkan ke mancanegara, yaitu ke India, Amerika, dan juga Australia. Setelah mengelilingi tempat bersejarah bersama komunitas jelajah budaya, saya dan juga kalian pasti tahu kan benang merah dari peristiwa proklamasi yang ada di Indonesia. Dengan tapak tilas lokasi bersejarah sekitar proklamasi, kita jadi tahu nih bagaimana sih peran pemuda itu menjadi sangat penting di dalam kemerdekaan bangsa ini. Sebagai pemuda, marilah kita melakukan hal-hal yang positif dan juga belajar bersungguh-sungguh agar memiliki semangat keberanian seperti Soekarni demi kemajuan bangsa Indonesia. Mari lestarikan sejarah dan kebudayaan bangsa ini. Terima kasih kepada komunitas jelajah budaya dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi atas tapak tilas pada hari ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang terakhir, nah ini mungkin Pak Rusdi terkait dengan Gedung Antara ini peranannya dalam proklamasi kemerdekaan gimana Pak? Jadi cerita kan kembali ke Jakarta proklamasi kan, Ya. Di Rumah Maida itu kan tadi sudah kita singgung ya awal bahwa saya ada kegiatan di sekarang namanya Munaspro, Museum Naskah Proklamasi. Nah itu sebetulnya adalah Rumah Maida gitu ya. Rumah Maida ini tidak ujuk-ujuk langsung dipakai sebagai museum, tetapi sempat menjadi kembali lagi menjadi kedutaan besar Inggris. Baru nanti ya kan sesuai dengan ketentuan tidak diperkenankannya lagi tempat-tempat di Jakarta Pusat ini menjadi rumah kegiatan kedutaan besar gitu ya, ada peruntukan khusus gitu ya, maka pindahlah. Nah kekosongan ini maka dikembalikan kepada pemerintah gedung itu, maka dibuatlah di sana Museum Naskah Proklamasi. Erat hubungannya dengan tadi kita sudah bicara mengenai tempat proklamasi. Jadi ketika sudah dibuat ya kan rancangan proklamasi itu ya kan
dengan nantinya setelah jadi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian dibacakan lagi oleh Bung Karno, diteken tadi Pak Katum udah jelaskan tempatnya di atas piano itu Bung Karno meneken, ya kan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan dan sebagainya. Itu semua akhirnya dibacakan oleh Bung Karno secara resmi di rumah beliau. Tadi sudah kita singgung mengenai rumah beliau. Tapi ada satu selipan cerita yang ingin saya sampaikan. Bung Karno dan Bung Hatta ini adalah orang yang sangat mendukung satu gentleman agreement. Meskipun sudah diketahui Jepang sudah tekuk lutut terhadap tentara sekutu dan sejak terhitung tanggal 15 menjadi alat sekutu pihak Jepang itu. Dan segala sesuatunya tentu dia ketaklukan dia kepada pihak sekutu itu membuat dia juga tidak mengizinkan lagi Indonesia itu melakukan proklamasi. Itulah yang membuat Bung Hatta itu kemudian naik pitam dan bilang, dengan atau tanpa Jepang kami terus akan melaksanakan proklamasi. Inilah perbedaan yang sangat menentukan dengan suatu uraian yang tidak diketahui dan selalu digambar-gambarkan sebagai Indonesia merdeka hadiah Jepang. Itu orang Belanda taunya begitu. Padahal enggak. Jepang itu sudah melarang per tanggal 15. Tapi dia mau nyari sama siapa. Tanggal 16 dia nyari Bung Karno, Bung Hatta udah nggak ada di Jakarta. Dia kagak tahu Bung Karno dan Bung Hatta itu pergi ke Rengas Dengklok. Jadi ketika mereka datang dari Rengas Dengklok itu sudah tanggal 16 malam menjelang tanggal 17 pagi. Alhasil pihak Jepang tidak bisa lagi ikut campur. Dan ini ditegaskan sangat jelas di dalam pidato pendek yang disampaikan oleh Bung Karno. Setelah belum beliau menyampaikan proklamasi itu, di mana dikatakan bahwasanya kita sekarang adalah negara merdeka. Tidak ada lagi hubungan dengan negara atau bangsa manapun juga. Kita akan sekarang sebagai negara merdeka. Itulah yang mengakibatkan besoknya tanggal 18 Agustus maka diadakanlah rapat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan itu untuk segala sesuatunya yang berkaitan dengan proklamasi ini. Berdirinya Negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena ditetapkannya Undang-Undang Dasar dan pemilihan presiden. Nah, sejalan dengan itu, di mana sudah diangkat di dalam video tadi, semua pihak, ya kan, dari pemberitaan, kalau sekarang kita banyak media sosial ya, rakyat juga ikut menyampaikan, padahal itu cuma ada beberapa unsur saja yang terlibat aktif bisa menyebarluaskan. Salah satunya adalah Domei, yaitu kantor berita Jepang yang sudah diambil alih yang menyebarluaskan berita itu dengan pengiriman telegram dengan Morse ya ke daerah-daerah. Ada yang sudah dengan radio teleponi tapi belum banyak. Untuk ini maka Syahrudin, seorang pegawai dari Domei, ya kan, dengan bersusah payah lompat melalui pagar di pintu belakang RRI sekarang, itu namanya dulu Hosokyoku, namanya radio Jepang Hosokyoku, lompat dia dan dia menemukan kepada Pak Yusuf Ronodipuro yang malam itu dengan secara diam-diam dan tidak sepengetahuan Jepang menyelipkan pidato berita nasional di dalam gelombang yang tidak diketahui oleh Jepang karena bukan sebagai lokal tapi sebagai nasional menyebarluaskan, maka tersebarlah di seluruh tanah air dan di sejauh mungkin di luar negeri bisa diterima berita Indonesia telah merdeka. Now we are the
free nation. Dan kita sebagai bangsa yang merdeka, hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 45, meskipun penyiarannya baru malam hari ya. Ya, sementara itu begitulah ceritanya, apapun yang terjadi. Nah, itu domain itu berlokasi di sekarang ini menjadi galeri antara itu. Sekarang ini mereka selalu secara tetap menyelenggarakan pameran-pameran dan menerbitkan buku tiap tahun mengenai hal-hal, foto-foto, terutama yang belum diketahui oleh masyarakat. Setiap tahun ada diterbitkan buku baru mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang seperti pihak saya juga, saya mendapatkan foto-foto ini sejak tahun 80-an, tahun 90-an dari negeri Belanda. Karena Belanda itu kembali tahun 46 dan juga sekutu, sebelumnya tahun 45 kembali, dia merampas semua foto-foto yang ada di tanah air dengan dalih untuk mencari penjahat perang, tetapi semua itu foto-foto, dokumentasi visual, termasuk film dan sebagainya yang dibikin oleh pihak Jepang, ada di negeri Belanda. Saya sempat membawa pulang ke rumah, jadi bisa kita nikmati bersama hal-hal yang terkait dengan sejarah Indonesia kontemporer yang berlaku di zaman Jepang sampai dengan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Akibat daripada penyiaran yang disampaikan oleh Pak Yusuf Dipuro, ketahuan oleh pihak Jepang, maka beliau bersama temannya itu dipukuli oleh Jepang, hancurlah, udah mau dibunuh dah gitu. Tapi untung nggak jadi. Jadi untuk itu maka dalam keadaan tersyok-syok, dalam keadaan sakit, beliau pulang ke rumah. Beliau itu berobat kepada Dr. Abdurrahman Saleh di RSTM, di RSUP. Dr. Abdurrahman Saleh sehabis menolong Pak Yusuf Dipuro bertanya apa yang terjadi. Disampaikan oleh Pak Yusuf Dipuro bahwasanya ini Hosokyoku telah ditutup oleh Jepang dan saya telah bertugas menyampaikan berita ke seluruh tanah air mengenai peristiwa proklamasi. Lalu Pak Karbol, Dr. Abdurrahman Saleh berinisiatif mendirikan radio. Sejak tanggal itulah mulai berdiri The Voice of Free Indonesia. Mula-mula di Fakultas Kedokteran UI di Salemba 6. Masih ada itu. Ada plakat, ada monumen tempat peringatan. Di ruangan mana dulu diadakannya penyiaran tersebut. Sebelum nanti dipindahkan beberapa tempat dan terakhir ketika Pak Yusuf Dipuro diangkat sebagai pimpinan RRI, terhitung pada bulan November, maka RRI sudah mengudara lagi dengan nama Radio Republik Indonesia. Di atasnya dipasang bendera merah putih sepanjang hari, sehingga Ibu Sud mengarang lagu Berkibarlah Benderaku. Itu sebuah kenangan yang saling berkait, yang tidak bisa dipisahkan. Bahwasanya kita telah merebut kemerdekaan ini dengan cucuran air mata, keringat, dan darah. Mungkin berbeda ya dengan pihak lain yang menerima kemerdekaan itu dari bekas penjajah. Tapi kita merebut kembali dari kemerdekaan itu. Ya, terjadi konflik dengan Jepang. Ya, terjadi konflik dengan sekutu. Ya, terjadi konflik dengan pihak Belanda. Demikian, Mas Kartum, kalau mau ditambahkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Moderator. Ya, baik. Pak Hari ya. Ya. Terima kasih atas segala undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nanti masih ada. Saya ya boleh. Saya terlibat di dalam penyelarasan ini sejak tahun 80, Pak.
waktu masih banyak para pelaku yang hidup. Saya juga tidak mau mengaku-ngaku, saya juga banyak dari para pelaku. Para pelaku bilang kepada saya, Rusdi, sampaikanlah ini kepada generasi muda. Iya. Mereka lah yang wajib tahu dan akan melanjutkan perjuangan ini untuk 1000 tahun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa berkesinambungan ya untuk memberikan Amin. share informasi yang positif kepada masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Kegiatan virtual tour ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat atau penduduk Jakarta, tapi bisa Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, kita bisa mengetahui bagaimana sih tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi. Jadi kalau tadi kita lihat videonya, ternyata peristiwa proklamasi tidak hanya di Tugu Proklamasi atau tempat banyak tempat. Ya. Proklamasi diproklamasikan, tidak hanya Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik dengan tanda kutip, tidak hanya di Gedung Laksamada sekarang jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tapi banyak peristiwa-peristiwa lain yang mengikuti ya. Tadi ada Gedung Parperti, ada mikrobiologi, ada bandara ya. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, justru kalau saya baca dari beberapa literatur, justru ide untuk mempercepat proklamasi justru dulu dari segolongan pemuda yang dulu bertemu di salah satu kebun kosong di Bandara Kemayoran ya, sambil menunggu Bung Karno dan Bung Hatta. Namanya kebun jarak di Jakarta seperti itu ya. Kebun jarak. Ya, kebun jarak. Yaitu peristiwa-peristiwa itu mungkin nanti kita akan buat kelanjutannya ya, karena setelah ini kita juga akan mengeksplorasi museum-museum yang ada di Jakarta ya dalam program jelajah museum bersama dengan Munasprop juga ya, karena kebetulan sekarang kita belum bisa berkunjung ke museum, jadi kita melalui virtual tour seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.